Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita masih di bab 3, yaitu menghitung debit. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah air terjun? Kira-kira berapa volume air yang jatuh dari bagian atas air terjun per menit? Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Banyaknya air yang mengalir dari suatu keran air atau pancuran air dalam waktu tertentu dapat dihitung dengan menggunakan satuan debit, yang dimana rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, biasa juga ditulis dalam simbol D sama dengan V per T, yang dimana D-nya itu adalah debit, V-nya adalah volume, dan T adalah waktu. Berikut tangga satuan volume. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, yang dimana ketika satuan volume tersebut turun satu tangga, maka kita bagi dengan 1000. Sedangkan sebaliknya, ketika dia naik tangga satu kali, maka kita bagi dengan 1000. Satuan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah desimeter kubik atau liter, sentimeter kubik atau mililiter. Nah, dalam satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Dalam satuan volume, 1 kilometer kubik itu sama dengan 1000 hektometer kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Ingat, dalam volume juga dikenal satuan liter, yang dimana 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik, atau sama dengan 1 cc. Dan 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik. Anak-anak ingat, cc itu kepanjangan dari sentimeter kubik. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Sebuah keran air mampu mengalirkan air sebanyak 100 liter dalam waktu 20 menit. Banyaknya air yang dapat dialirkan keran tersebut setiap menit adalah, untuk penyelesaiannya,
kita harus menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui, volume air sama dengan 100 liter. Dan waktu selama 20 menit. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyaknya air yang dialirkan setiap menit. Untuk proses penyelesaiannya, kita tuliskan rumus dari mencari debit, yaitu D sama dengan V per T. Selanjutnya, kita masukkan nilainya, yang dimana V-nya tadi 100 liter dan waktunya adalah 20 menit. Maka D sama dengan 100 liter per 20 menit. Langkah selanjutnya kita bagi dengan metode pembagian rumah. 100 dibagi 20. 20 kita kalikan dengan berapa agar menghasilkan 100 atau mendekati angka 100. Nah, kita dapatkan 5, yang dimana 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan D sama dengan 5 liter per menit. Jadi keran air tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 5 liter per menit. Contoh berikutnya. Seorang petugas pompa bensin sedang mengisikan bensin ke dalam tangki sebuah motor. Sebanyak 3 liter bensin diisikan dengan waktu 1/2 menit atau setengah menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit bensin tersebut? Jawab. Langkah pertama, kita tuliskan apa yang diketahui. Volume bensin yang diisikan sebanyak 3 liter. Dan waktu pengisiannya adalah setengah menit. Yang ditanyakan, berapa sentimeter kubik per detik debit bensin? Nah, langkah pertama, terlebih dahulu, volume bensin yang awalnya 3 liter, kita harus mengubahnya ke dalam sentimeter kubik. Karena yang ditanyakan, berapa sentimeter kubik per detik? Nah, cara mengubah liter ke sentimeter kubik. Yang pertama kita lihat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka ketika dia 3 liter, maka sama dengan 3 liter sama dengan 3 desimeter kubik. Setelah berubah menjadi desimeter kubik, maka langkah selanjutnya kita lihat dalam tangga satuan volume, desimeter kubik ke sentimeter kubik ternyata turun tangga 1 kali. Maka kita kalikan dengan 1000. 1000 dikali 3 hasilnya adalah 3000 cm kubik. Jadi 3 liter sama halnya dengan 3000 cm kubik. Nah, langkah selanjutnya, waktu 1/2 menit atau setengah menit kita ubah menjadi detik. Nah, anak-anak ingat, 1 menit itu sama halnya dengan 60 detik. Jadi, 1/2 dikali 60 detik sama dengan 30 detik. Setelah kita sudah ubah sentimeter kubik dan ke detik, maka langkah selanjutnya kita tulis rumusnya. D sama dengan V per T. Kemudian kita masukkan nilainya. D sama dengan 3000 cm kubik
per 30 detik. Untuk pembagiannya kita menggunakan dengan metode pembagian rumah. 3000 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 100. Jadi D sama dengan 100 cm kubik per detik. Jadi kita dapatkan debit bensin tersebut adalah 100 cm kubik per detik. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari materi menghitung debit. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan soal berikut 1-5 nomor. Ketika ada yang belum difahami atau kurang difahami, boleh chat ke Ustazah atau boleh memutar video pembelajaran yang tadi Ustazah jelaskan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat anak-anak pahami dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.